daunnya. Tepi daun itu dibedakan menjadi dua ya. Pada dasarnya tepi daun itu dibedakan menjadi dua. Yang tepi daunnya itu rata, jadi nggak ada motif lekuk-lekuknya, itu disebut juga integer atau rata. Nah, kayak gini ya. Banyak sekali ya yang rata ini, contohnya ya. Daun pisang, kemudian daun mangga itu rata semua integer, dan daun sirsak, serikaya itu integer semua. Kemudian ada yang tepi daunnya divisus atau bertoreh. Gampangannya itu ada motifnya gitu ya. Nah, ini kan bertoreh, nggak rata ini tepi daunnya ya. Nah, ini contoh tepi daun yang divisus atau bertoreh ya. Nah, toreh daun atau divisus yaitu dibedakan dua. Sinus itu bagian yang melengkung ke dalam, ini sinus. Ini sinus, sinus, sinus ya, sinus. Terus angulus itu yang apa ya? Yang bagian yang lancipnya ya, yang melengkung keluar, ini angulus ya. Nah, toreh daun atau divisus ini dibedakan menjadi dua. Toreh yang tidak mempengaruhi bentuk daun. Jadi bentuk daunnya itu tetap lanceolotus atau oval, tapi marginnya aja yang bertoreh gitu. Jadi dia nggak mengubah bentuk oval dari daunnya, cuman marginnya atau tepi daunnya itu dia bertoreh, bermotif gitu. Nah, ini contohnya adalah margin toreh daun yang berbentuk seratus atau berbentuk gerigih ya. Contohnya pada lantana samara. Kemudian ada yang bentuk biseratus bergerigi ganda ya. Ini mirip seperti seratus, bedanya adalah sinusnya atau bagian yang dalam ya, cengkungan yang dalam itu lebih bergerigi dan angulusnya lebih besar. Kalau saudara perhatikan kan, ini kan angulusnya kecil-kecil gitu ya. Nah, kalau di sini itu angulusnya lebih besar. Ya, ini B100. Kemudian ada tipe dentatus atau bergigi, sinusnya itu tumpul, ini kan tumpul, terus angulusnya lancip. Kemudian ada tipe crenatus atau beringgit, ini sinusnya ini lancip, bagian yang melengkung ke dalam ini lancip, tapi angulusnya itu tumpul. Kemudian tipe ropandus atau berombak, ya ini sinus dan angulusnya itu lancip. Ya. Jadi tadi ada seratus, biseratus, dentatus, crenatus, dan repandus. Ini semuanya dibedakan berdasarkan lancip atau tidaknya dari sinus dan angulusnya. Ya. Kemudian ada juga toreh daun atau divisus yang mempengaruhi bentuk daun. Jadi misalnya awalnya itu bentuk daunnya itu oval, tapi ketika dia muncul torehnya, maka sudah tidak oval lagi bentuknya. Yang pertama adalah toreh daun tipe lobatus atau berlekuk ya. Nah, lobatus ini itu torehnya kurang dari setengah panjang tulang-tulang yang terdapat di kanan atau kiri daun ya. Jadi toreh daunnya ini dibedakan berdasarkan kedalaman dari sinusnya ya, atau ukuran panjang dari sinusnya. Jadi kalau disebut lobatus atau berlekuk ya, maka itu sinusnya ya, itu ukurannya kurang dari setengah panjang tulang-tulang daun ya. Lobatus itu yang A, ini lobatus ya. Ini kan aslinya itu oval ini ya, sebentar. Nah, aslinya itu kan begini. Nah, ya. Ketika dia muncul toreh yang mempengaruhi bentuk daun, maka bentuknya itu sudah berubah, bentuk daunnya sudah berubah ya. Nah, toreh daun yang mengubah bentuk sirkumskripsi daun ini, yang pertama adalah lobatus atau berlekuk. Berlekuk itu seberapa? Berlekuk itu toreh sinusnya itu sedalam ini ya. Jadi kalau diukur ini ya, panjangnya ini tidak sampai atau kurang dari setengah panjang tulang yang berada di kanan kirinya. Ini adalah tulang daun. Ini tulang daun. Eh,
Nah, tulang daunnya ini ya kalau dibandingkan dengan kedalaman sinusnya ya, maka kedalaman sinus ini nggak sampai setengah tulang daunnya ya. Kemudian yang kedua adalah visus atau bercangap. Ini torehnya itu kurang lebih sampai sampai tengah ya, sampai setengah ukuran panjangnya dari tulang daun. Nah, visus itu yang mana? Visus itu yang ini, sampai sini. Ini visus. Sebentar, saya ganti yang lain. Ini adalah yang toreh tipe visus ya. Kalau saudara lihat di sini, ini saya tarik garis ke sini. Ya, ini saya tarik garis ya. Nah, maka panjang dari toreh visus ini ya panjangnya itu hampir sama dengan setengah dari panjang tulang daunnya ya toh. Nah, yang ketiga adalah partitus atau berbagi ya. Torehnya itu melebihi setengah panjangnya tulang daun yang terdapat di kanan kiri. Ya, contohnya ini kita lihat ya. Ini adalah yang partitus. Ya, ini partitus atau saya pakai yang ini aja deh ya. Ini yang partitus yang berbagi. Ya. Kalau saya tarik garis ke sini, nah, sini ya, maka panjang dari torehnya ini yaitu lebih dari setengah panjang tulang daun. Setengah panjang tulang daun itu kan cuma segini ya. Nah, sementara dia sepanjang ini, yaitu tipe partitus atau berbagi. Dan toreh ini, divisus yang ini tuh mempengaruhi bentuk daun. Berikutnya adalah nervasio dan margo ya. Jadi kombinasi antara bentuk dari nervasio tulang daun tadi ya, kemudian dan margo atau tepi daun, yaitu ada beberapa macam. Ada pinna lobus, ini berlekuk dan menyirip ya. Jadi tepi daunnya itu, margin daunnya itu berlekuk dan menyirip. Atau ini pada family Solanaceae ya. Kemudian Pinnatifidus ini bercangap ya, margin daunnya itu bercangap ya. Ini coba saudara lihat, ini kan margin daunnya ini bercangap ya. Lebih dari setengah nervasio ini, lebih dari setengah tulang daun. Dan dia menyirip. Ya, ini pada Artocarpus communis. Kemudian Artocarpus communis ini family Moraceae, tapi yang genus Artocarpus ya. Jadi pada Artocarpus communis, Artocarpus cempedan, Artocarpus heterophili itu. Kemudian ada Pinnatipartitus, ini tulang daunnya itu menyirip ya, dan marginnya itu berbagi ya. Kenapa disebut marginnya kok berbagi ya? Karena marginnya itu dalam torehnya dari daunnya itu dalam sekali. Kemudian ada palmitolubus, ini berlekuk dan menjari. Kemudian ada palmativitus, tulang daunnya menjari dan margin daunnya itu bercangap. Kemudian ada palmatipartitus, tulang daunnya menjari dan margin daunnya itu berbagi ya. Kalau saudara lihat ini, nah ini adalah toreh daunnya. Ya, ini toreh daunnya. Ini toreh daunnya ini dalam sekali ya. Ini lebih dari setengah panjang tulang daun ya.